Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang melaksanakan tugas dengan setia tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi yang sangat menggembirakan Bapak Ibu honorer, baik tenaga honorer guru maupun kesehatan. Bapak Ibu, ini ada satu informasi yang sangat menggembirakan ya. Ini dari Kemenpan RB, katanya apakah Bapak Ibu honorer guru maupun tenaga kesehatan siap diangkat tahun 2023? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada kategori tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang menjadi prioritas pada pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun depan, yang mana hal ini telah dibahas oleh pemerintah demi kebutuhan secara nasional. Abdullah Azhar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah mengimbau kepada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mengusulkan kebutuhan tenaga honorer yang akan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun depan. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah melaksanakan rapat koordinasi atau rakor terkait rencana pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun depan untuk tenaga honorer pada akhir November 2022, beberapa minggu yang lalu. Hal itu dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer atau non-ASN yang belum tuntas di tahun 2022 dan akan dilanjutkan di tahun 2023 tahun depan nantinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan kepada seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mempertimbangkan dan menganalisis jabatan serta beban kerja terkait kebutuhan honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Katanya, mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi. Ini diucapkan oleh Menpan RB ketika rapat koordinasi di Jakarta. Menpan RB juga menyampaikan bahwa akan memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data saintis secara terukur sesuai arah kebijakan dalam pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun depan. Sementara itu, di tahun 2023, pemerintah pun akan melakukan seleksi dengan selektif untuk pengadaan aparatur sipil negara melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS bagi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Menpan RB akan melanjutkan target pada pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 terhadap kategori tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara untuk kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dalam rapat koordinasi pengadaan aparatur sipil negara 2023 di hadapan jajaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Menteri Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya, ucap Menpan RB.
Seperti diketahui, penyelesaian masalah tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara untuk kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2022 bagi guru dan tenaga kesehatan masih belum memenuhi target nasional. Oleh karena itu, pemerintah pun berupaya untuk melanjutkan pemenuhan kebutuhan ASN di sektor guru dan tenaga kesehatan agar mencapai target kebutuhan nasional di tahun 2023, tahun depan nantinya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ya kita kembali pada topik pembicaraan yang mengatakan bahwa apakah tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan siap diangkat menjadi ASN tahun 2023. Dengan pernyataan Menpan RB pada rakor ini Bapak Ibu, berarti apapun ceritanya program pemerintah tetap dilaksanakan dalam hal mengangkat honorer, baik tenaga honorer guru maupun tenaga honorer kesehatan, untuk menjadi ASN PNS tahun 2023 ke depan sesuai dengan program pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2023 ke depan. Karena memang rencana pemerintah dalam hal ini adalah merupakan target atau rencana secara nasional. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ada harapan besar kepada Bapak Ibu guru honorer maupun kepada honorer tenaga kesehatan untuk bisa menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil pada tahun 2023 tahun depan. Nah, inilah informasi yang sangat menggembirakan Bapak Ibu tentang apa yang disampaikan oleh Menpan RB pada rapat koordinasi pengadaan ASN atau aparatur sipil negara pada tahun 2023 tahun depan. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan perlu kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Menpan RB di sini ya, bahwa akan memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur sesuai arah kebijakan dalam pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun depan. Nah, ini informasi Bapak Ibu ya. Siapkan mental, siapkan akademik, dan siapkan segala dokumen yang akan menjadi syarat untuk mendaftar ataupun untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2023 ke depan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga impian Bapak Ibu guru honorer, demikian dengan Bapak Ibu honorer di bidang kesehatan, karena memang ini adalah target pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan secara nasional untuk mengangkat guru honorer, demikian dengan honorer tenaga kesehatan pada tahun 2023 tahun depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.